Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Gun Praseda. Saya berasal dari kelas 19 3B17, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, UBSI Kota Tasikmalaya. Dan kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang saya buat, yaitu tentang pentingnya membangun karakter anti korupsi di lingkungan sekolah. Tahukah kalian, korupsi di Indonesia ini sudah sangat mengakar. Tidak hanya dari kalangan kaya atau miskin, bahkan perilaku tidak terpuji ini sudah muncul ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Dan di video kali ini juga, saya akan menjelaskan kenapa sekolah itu bisa jadi wadah yang sangat penting untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Berikut juga beserta contoh konkret dari perilaku yang bisa merusak karakter siswa. Lantas, apa itu korupsi? Korupsi itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Hal yang diambil itu bisa berupa uang, barang, wewenang, atau kepercayaan untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi itu juga bukan soal pejabat yang mengambil uang negara saja, tapi juga hilangnya rasa tanggung jawab dan juga kejujuran. Dan perilaku ini sebenarnya berasal dari suatu hal yang kecil, yang mana jika dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi masalah yang lebih besar, dan tentunya merugikan berbagai macam pihak. Di lingkungan sekolah juga, perilaku korupsi bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mencontek, kemudian titip absen, lalu gratifikasi atau mendekati guru dengan tujuan untuk mendapatkan simpati lebih, dan juga menyelewengkan dana semacam kegiatan sekolah. Kita sekarang akan bahas satu persatu. Yang pertama ada mencontek ulangan. Sebenarnya ini bisa dilihat sebagai suatu hal yang sepele ya, bahkan wajar ketika ada di bangku sekolah. Tapi sebenarnya ini adalah masalah yang tidak bisa dianggap remeh, karena mencontek itu merupakan suatu bentuk ketidakjujuran untuk menguntungkan diri sendiri. Kemudian salah satu contoh juga yaitu titip absen. Titip absen juga bisa dikatakan contoh perilaku korupsi di sekolah, karena itu menguntungkan diri sendiri yang tidak melakukan apa-apa. Bayangkan, ketika kita ingin mendapatkan absen, kita harus pergi ke sekolah, mengikuti KBM atau kegiatan belajar mengajar, sementara orang yang licik ini, yang melakukan tindakan korupsi, itu hanya melakukan titip absen, dan otomatis dia mendapatkan nilai, yang mana tidak ada bedanya dengan orang yang melakukan hal tersebut dengan jujur. Hal ini juga bisa dikatakan suatu tindakan korupsi karena menyalahgunakan kepercayaan dan juga manipulasi data. Kemudian ada juga contoh korupsi lainnya, yaitu mendekati guru dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan nilai bagus dengan cara yang instan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang ingin mendapatkan nilai bagus tanpa melakukan suatu hal yang benar, seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Orang seperti ini biasanya mendekati guru, terus memberikan perhatian lebih kepada guru tersebut, sehingga nantinya untuk feedback-nya itu atau untuk timbal baliknya, si guru akan memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut dan juga mendapatkan nilai yang bagus. Tak jarang juga orang seperti ini biasanya memberikan hadiah kepada guru tersebut dengan tujuan agar si guru itu lebih memperhatikan, termasuk memperhatikan nilai juga. Kemudian contoh bentuk korupsi yang ada di sekolah juga yang lainnya, yaitu ketika ada kegiatan sekolah seperti study tour atau acara perpisahan yang diselenggarakan di sekolah yang memungut uang siswa. Biasanya benefit atau manfaat yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan.
Walaupun memang tidak semuanya bisa diindikasikan korupsi, tapi ada beberapa yang justru memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Yang mana tentu ini sangat merugikan berbagai macam pihak, baik itu siswa, orang tua, maupun juga guru. Lantas, kenapa sekolah sangat penting untuk membangun budaya anti korupsi? Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah itu merupakan fondasi untuk membentuk karakter siswa. Jika karakter yang dibentuk itu baik, maka siswa itu di masa depan akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan juga jujur. Sebaliknya, jika karakter yang ditanamkan atau dibentuk itu buruk, maka di masa depan juga dia akan menjadi pribadi yang buruk dan juga tidak baik. Memang secara normatif, di sekolah itu diajarkan, khususnya pada pembelajaran PKN, agar menghindari perilaku korupsi. Tapi itu juga tidak cukup apabila tidak dilakukan dengan praktiknya. Praktik untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Yang mana jika ini berhasil, diharapkan korupsi di Indonesia ini sangat-sangat bisa diminimalisir. Sehingga nantinya di masa depan, Indonesia akan lebih jujur, bertanggung jawab, dan juga lebih sangat berpotensi untuk menjadi negara maju. Karena sudah bebas korupsi dan dananya, kepercayaannya, maupun hal-hal lainnya juga sudah bebas dari yang namanya korupsi. Dan tentunya SDM-nya juga sudah jauh lebih baik daripada sekarang. Sekian video penjelasan dari artikel yang saya buat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.